Hikayat Prabu Damarwulan dan Adipati Minakjingga. Minakjingga merupakan Adipati Blambangan. Ia memiliki kekuatan dan kesaktian yang tak ditandingi. Ia berencana melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Majapahit yang saat itu memiliki ratu yang cantik jelita bernama Ratu Ayu Kencana Wungu. Sang ratu kemudian mengadakan sayembara untuk menangkal ancaman dari Minakjingga. Salah seorang dari peserta sayembara ini adalah seorang pemuda bernama Damarwulan. Berhasilkah Damarwulan mengalahkan Minakjingga? Simak kisahnya dalam hikayat Damarwulan dan Minakjingga berikut ini. Tersebutlah seorang ratu bernama Dewi Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Ia adalah penguasa kerajaan Majapahit yang ke-6 pada era pemerintahannya. Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Kerajaan Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang bangsawan dari Klungkung, Bali, bernama Adipati Kebomartuet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebomartuet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebomartuet yang terus-menerus merongsong wilayah kekuasaan Majapahit membuat Ratu Ayu Kencana Wungu cemas. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebomartuet dengan mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan Adipati Kebomartuet, maka dia akan kuangkat menjadi Adipati Blambangan dan kujadikan sebagai suami. Demikian maklumat Ratu Ayu Kencana Wungu yang dibacakan di hadapan seluruh rakyat Majapahit. Sayembara itu diikuti oleh puluhan orang, namun semua gagal mengalahkan kesaktian Adipati Kebomartuet. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaka Umbara yang berasal dari Pasuruan. Ia adalah cucu Ki Ajah Pamengger yang merupakan guru sekaligus ayah angkat Adipati Kebomartuet. Rupanya Jaka Umbara mengetahui kelemahan Adipati Kebomartuet, maka dengan senjata pusakanya gada wesi kuning, gada yang terbuat dari kuningan, yang dibantu oleh seorang pemanjat kelapa yang sakti bernama Dayun, Jaka Umbara berhasil mengalahkan Adipati Kebomartuet. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat gembira dengan kekalahan Adipati Kebomartuet. Ia pun dinobatkan Jaka Umbara menjadi Adipati Blambangan dengan gelar Minakjingga. Akan tetapi, Ratu Ayu Kencana Wungu menolak menikah dengan Jaka Umbara karena pemuda itu kini tidak lagi tampan. Akibat pertarungan dengan Adipati Kebomartuet, wajah Jaka Umbara yang semula rupawan menjadi rusak, kakinya pincang dan badannya menjadi bongkok. Jaka Umbaran alias Minakjingga tetaplah bersikeras menagih janji. Ia datang ke Majapahit untuk melamar Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun pada saat itu ia telah memiliki dua selir bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Lamaran Minakjingga bertepuk sebelah tangan karena sang ratu tetap tidak sudi menikah dengannya. Penolakan itu membuat Minakjingga murka dan mendendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Minakjingga merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Purbalingga. Tidak hanya itu, Minakjingga pun berniat untuk menyerang Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minakjingga ingin menyerang kerajaannya. Maka ia pun kembali menggelar sayembara.
Barang siapa yang berhasil membinasakan Minak Jingga, akan kujadikan suamiku, ucap Ratu Kencana Wungu di hadapan seluruh rakyat Majapahit. Sekali lagi, puluhan pemuda turut serta dalam sayembara tersebut. Namun tidak ada satupun yang berhasil mengungguli kesaktian Minak Jingga. Hal ini membuat sang ratu semakin cemas. Saat kekhawatiran sang ratu semakin besar, datanglah seorang pemuda tampan bernama Damar Wulan. Ia adalah putra Patih Udara, Patih Majapahit yang sedang pergi bertapa. Saat itu Damar Wulan sedang bekerja sebagai perawat kuda milik Patih Longgender, seorang patih Majapahit yang ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayah Damar Wulan. Di hadapan sang ratu, Damar Wulan menyampaikan keinginan mengikuti sayembara untuk mengalahkan Minak Jingga. Ampun Gusti Ratu, jika diperkenankan, izinkanlah hamba mengikuti sayembara, pinta Damar Wulan. Tentu saja, Damar Wulan, bawalah kepala Minak Jingga ke hadapanku, titah sang ratu. Baik Gusti, kata pemuda itu seraya berpamitan. Berangkatlah Damar Wulan ke Blambangan untuk menantang Minak Jingga. Hai Minak Jingga, jika berani lawanlah aku, seru Damar Wulan setiba di Blambangan. Siapa kamu? Tanya Minak Jingga, berani-beraninya menantang aku. Ketahuilah hai pemberontak, aku Damar Wulan yang diutus oleh Ratu Ayu Kencana Wungu untuk membinasakanmu, jawab Damar Wulan. Minak Jingga tertawa terbahak-bahak. Sia-sia saja kamu kesini, Damar Wulan. Kamu tidak akan mampu menghadapi kesaktian senjata pusakaku Gada Wesi Kuning. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Kedua silih berganti menyerang. Namun akhirnya Damar Wulan kalah dalam pertarungan itu hingga pingsan terkena pusaka Gada Wesi Kuning milik Minak Jingga. Damar Wulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya kedua selir Minak Jingga, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damar Wulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu, bahkan mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jingga. Kekuatan Minak Jingga terletak pada Gada Wesi Kuning. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa senjata itu, kata Dewi Wahita. Benar, jika ingin mengalahkan Minak Jingga, Anda harus merampas pusakanya, tambah Dewi Puyengan. Lalu bagaimana aku bisa merebut senjata pusaka itu? Tanya Damar Wulan. Kami akan membantumu mendapatkan senjata itu, janji kedua selir Minak Jingga itu. Pada malam harinya, Dewi Sehita dan Dewi Puyengan mencuri pusaka Gada Wesi Kuningan saat Minak Jingga terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damar Wulan. Setelah memiliki senjata itu, Damar Wulan pun kembali menantang Minak Jingga untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minak Jingga saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damar Wulan. Hai Damar Wulan, bagaimana kamu bisa mendapatkan senjataku? Tanya Minak Jingga heran. Damar Wulan tidak menjawab. Ia segera menyerang Minak Jingga dengan senjata Gada Wesi Kuning yang ada di tangannya. Minak Jingga pun tidak bisa menaklukkan perlawanan sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damar Wulan memenggal kepala Minak Jingga untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Dalam perjalanan menuju Majapahit, Damar Wulan dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Kemudian orang bersaudara itu adalah putra Patih Legender. Rupanya mereka diam-diam mengikuti Damar Wulan ke Blambangan. Saat melihat Damar Wulan berhasil mengalahkan Minak Jingga, mereka hendak merebut kepala Minak Jingga agar diakui sebagai pemenang sayembara. Hai Damar Wulan, serahkan kepala Minak Jingga itu kepada kami, seru Layang Seta. Damar Wulan tentu saja menolak permintaan itu. Pertarungan pun tak terelakkan. Layang Seta dan Layang Kumitir mengeroyok Damar Wulan dan berhasil merebut kepala Minak Jingga. Kepala itu kemudian mereka bawa ke Majapahit. Pada saat mereka hendak mempersembahkan kepala itu kepada sang ratu, tiba-tiba Damar Wulan datang segera menyampaikan kebenaran.
Ampun Gusti, hamba telah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Namun di tengah jalan tiba-tiba Layang Seta dan Layang Komitir menghadang hamba dan merebut kepala itu dari tangan hamba, lapor Damar Wulan. Ampun Gusti, perkataan Damar Wulan itu bohong belaka. Kamilah yang telah memenggal kepala Minak Jingga, sanggah Layang Seta. Pertengkaran antara kedua pihak itu pun semakin memanas. Mereka sama-sama mengaku yang telah memenggal kepala Minak Jingga. Ratu Ayu Kencana Wungu pun menjadi bingung. Ia tidak dapat menentukan siapa di antara mereka yang benar, maka sebaiknya jalan keluarnya. Penguasa Majapahit itu meminta kedua belah pihak untuk bertarung. Sudahlah, kalian tidak usah bertengkar lagi, ujar Ratu Ayu Kencana Wungu. Sekarang aku ingin bukti yang jelas. Bertarunglah kalian, siapa yang berhasil menjadi pemenangnya pastilah ia yang telah membinasakan Minak Jingga. Akhirnya mereka pun bertarung. Kali ini Damar Wulan lebih berhati-hati menghadapi kedua putra patih legender itu. Ia harus membuktikan kepala sang ratu bahwa dirinya yang benar. Demikian pula Layang Seta dan Layang Komitir, mereka tidak ingin berbohongan mereka terbongkar di hadapan sang ratu. Dengan disaksikan oleh ratu dan seluruh rakyat Majapahit, pertarungan itu pun berlangsung sangat seru. Kedua belah pihak mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing demi memenangkan pertandingan. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Damar Wulan. Layang Seta dan Layang Komitir pun mengakui kesalahan mereka yang dimasukkan ke penjara. Sedangkan Damar Wulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu. Demikian cerita Damar Wulan dan Minak Jingga dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kisah ini terus berkembang menjadi cerita rakyat dengan berbagai versi. Terlepas dari itu, cerita ini juga dikisahkan dalam bentuk sastra seperti dalam serat Kanda, serat Damar Wulan, serat Blambangan, dan sebagainya. Cerita tentang Damar Wulan dan Minak Jingga juga menjadi tema petunjuk dalam pementasan teater rakyat Jawa Timur. Bahkan legenda Damar Wulan dan Minak Jingga ini telah diangkat dalam film layar lebar. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini antara lain: pertama, sikap suka ingkar janji akan menimbulkan dampak yang buruk. Seperti sikap ingkar janji Ratu Ayu Kencana Wungu mengakibatkan pecahnya peperangan antara Majapahit dan Blambangan. Kedua, sifat jahat yakni suka merampas hak orang lain terlihat pada perilaku Layang Seta dan Layang Komitir yang merampas hak Damar Wulan sebagai pemenang sayembara. Akibatnya kedua orang licik itu pun masuk penjara.